Pasar Taobao juga terletak di distrik Sangmeng, dan merupakan tempat yang populer bagi masyarakat awam. Di sana sering terjadi keajaiban menemukan harta karun yang tak ternilai dengan harga murah. Dan sering terjadi tragedi membeli sampah tak berharga dengan harga tinggi. Jadi pasar Taobao sangat panas. Pasar Taobao menempati area yang sangat luas, hampir menjadi rantai aliran manusia, menghubungkan seluruh area aliansi bisnis. Dan dengan peningkatan aliran orang, pasar Taobao masih berkembang secara bertahap. Deretan kios tertata rapi, dan deretan gang sempit penuh dengan orang yang sedang berbincang dan tawar-menawar. Xiaoyan dan Zenny berjalan ke pasar Taobao yang ramai dalam waktu singkat, dan berbagai barang mulai terlihat. Ada berbagai macam mayat monster besar yang dijual di sini. Esensi darah monster dapat diekstraksi dari mayat monster di atas bintang 4, yang diperlukan untuk memurnikan obat-obatan kelas 4 ke atas, sehingga permintaannya masih besar. Ada juga bahan obat aneh yang penuh dengan berbagai wewangian di sini. Setiap jenis bahan obat memiliki penampilannya yang unik. Beberapa terlihat seperti monster yang berbeda, dan beberapa bahkan terlihat seperti manusia. Mereka sangat aneh dan penuh energi yang kuat. Hal yang paling umum di sini adalah senjata. Dimanapun itu, senjata yang bagus akan selalu menjadi pilihan pertama para praktisi. Tapi senjata tidak berguna bagi Xiaoyan. Selama Xiaoyan terus mengintegrasikan api langit, penguasa kuno konstanta api langit akan terus berevolusi, mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Tentu saja tidak perlu senjata. Secara alami, ada juga keterampilan bertarung yang menarik di sini. Meskipun ada banyak keterampilan bertarung yang langka, ini relatif umum atau tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Tentu saja, keterampilan bertarung yang sangat langka kadang-kadang muncul di sini dari waktu ke waktu. Ada juga berbagai inti sihir dengan atribut dan ukuran berbeda, menutupi seluruh pasar dalam cahaya yang menyilaukan. Raungan berbagai monster terdengar di pasar dari waktu ke waktu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah monster biasa, sangat umum, dan hanya beberapa orang yang membelinya sebagai tunggangan. Di sini, pertengkaran terdengar dari waktu ke waktu. Meskipun mereka bertengkar, mereka tidak berkelahi. Di kota Juxi, berkelahi adalah melawan hukum, dan mereka yang serius bahkan akan dicekik di tempat. Oleh karena itu, meski tempatnya kacau, tidak ada yang berani berkelahi dan menjarah. Arus orang yang ramai dan segala macam harta karun menjadi ciri khas tempat ini. Xiaoyan berjalan tanpa tujuan di kerumunan yang ramai, melihat ini dan itu. Sekarang uang Xiaoyan semuanya digunakan untuk membeli bahan obat. Dia tidak punya uang, dan dia tidak berencana membeli apapun ketika dia datang ke pasar Taobao. Dia hanya datang untuk jalan-jalan. Zenny memenangkan banyak sekali putaran, yang membuat Xiaoyan, yang mengikuti Zenny, juga menarik banyak mata aneh. Zenny tersenyum, seolah dia sudah terbiasa. Tetapi melihat rasa malu Xiaoyan yang tidak wajar, sedikit kebingungan tiba-tiba muncul di hatinya. Berjalan di antara kerumunan, mata Xiaoyan dengan santai mengamati kios-kios yang lewat. Xiaoyan dan Zenny berjalan baris demi baris, dan mengunjungi satu demi satu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak menemukan sesuatu yang menarik baginya, dan dia merasa sedikit kecewa. Keduanya melewati sebuah kios sepi. Xiaoyan memperlambat langkahnya seperti biasa, melihat sekeliling, dan tidak terkejut, lalu melangkah lagi, siap untuk pergi. Nak, tunggu sebentar, lihatlah. Suara Old Zan terdengar tiba-tiba, dan Xiaoyan juga terkejut ketika mendengar itu. Old Zan akan muncul tanpa hasil. Xiaoyan hendak meninggalkan stan. Dia tiba-tiba mundur, berbalik, dan matanya langsung beralih ke benda hitam yang dikatakan Zan tua itu. Hehe, apakah Tuan Suang menemukan harta karun? Melihat Xiaoyan tiba-tiba berhenti, Zenny bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan mengangkat bahu, berjongkok, mengulurkan tangan untuk mengambil benda hitam itu, dan melihatnya dengan hati-hati. Benda ini berwarna hitam dan berbentuk jamur, tapi sepertinya tidak ada yang istimewa darinya kecuali menyembunyikan banyak energi. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya, dan ketika dia melihat Xiaoyan mengambil benda hitam itu, matanya berbinar. Benar saja, ini dia. Nak, benda ini Lingyin Mos, makhluk pendamping Lingyin. Bahan obat paling langka yang diperlukan untuk memurnikan pil kultivasi sumsum.
belilah dengan cepat. Suara Old Zan sedikit bersemangat. Lumut Lingyin. Bahan obat yang sangat langka. Lahir dengan Lingyin. Dan itu adalah makhluk Lingyin yang menyertainya. Tetapi tidak semua Lingyin memiliki lumut Lingyin. Secara umum, hanya 20 Lingyin teratas yang akan ditemani oleh lumut roh. Lingyin Mos mengandung energi yang sangat besar, dan dapat dianggap sebagai keajaiban langit dan bumi. Tetapi hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil kultivasi sumsum, dan tidak memiliki kegunaan lain. Selain itu, sangat jarang, sehingga orang saat ini hampir tidak mengetahuinya itu hilang. Dan saya bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Mendengar kata-kata Old Zan, Xiao Yan mengangkat alisnya. Bos, berapa harga benda ini? Tanya Xiao Yan, melihat benda hitam legam di tangannya. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan pil sumsum, dan juga merupakan pendamping dari segel roh. Tidak heran disebut lumut segel roh. Segel roh sudah sangat langka. Bukankah lebih jarang lumut segel roh ini dilahirkan dengan segel roh tingkat tinggi? Untungnya, saya bertemu hari ini. Jika tidak, di mana saya dapat menemukannya saat memurnikan pil Xiusui? Sepertinya keberuntunganku sangat bagus, karena pemuda ini adalah teman Nona Zenni. Saya akan memberi Anda diskon khusus. Satu harga, 20.000 koin pola naga. Katanya dengan nada. Bos mengenalku. Jenny tersenyum menawan, memperlihatkan gigi putihnya. Hei, siapa yang tidak tahu kecantikan nomor 1 di kota Juxi? Bos tersanjung. Mendengar bahwa bos meminta 20.000 koin pola naga, Xiao Yan mau tidak mau menelan. Alisnya berkerut rapat. Dia saat ini, apalagi 20.000 koin pola naga, bahkan tidak bisa mengeluarkan 2.000 koin pola naga. Zenni di samping memandang Xiao Yan, yang memiliki kulit keruh, dan menyeringai. Melangkah maju, berjongkok sedikit, mengambil lumut Lingyin dari tangan Xiao Yan, dan melirik pemilik kios. Pemilik kios melihat mata Zenni meliriknya, meremas wajahnya dan tersenyum. Dan sebuah garis hitam muncul. Zenni melihat benda gelap ini, tidak berbicara, dan berpikir keras, seolah-olah dia memiliki kesan tentang benda ini. Akhirnya, Zenni teringat, jika saya ingat dengan benar, benda ini disebut jamur hitam-hitam. Ini sangat langka, itu dilelang oleh seseorang sejak lama, dan harga cadangannya 30.000. Karena harganya terlalu tinggi dan tidak ada gunanya. Tidak ada yang mengangkat tandanya. Jadi pelelangan disahkan. Begitukah, bos? Pasti sudah lama di sini. Dan belum dijual. Jenny bertanya dengan prihatin. Nadanya begitu hangat. Hei, ada banyak orang yang bertanya. Mereka tidak tahu barangnya. Bagaimana mereka bisa menjadi ahli seperti Nona Zenni? Bos menyanjungnya. Hehe, bos memujiku. Ahli macam apa aku? Kalau tidak aku tidak akan lulus pelelangan, kan? Temanku suka benda ini. Tapi 20.000 koin naga terlalu mahal. Menduga bahwa benda ini pasti berguna bagi Xiao Yan. Mungkin itu diperlukan oleh resep Kaisar Iblis Tua. Jadi dia mulai tawar-menawar dengan pemilik kios. Nona Zenni, harga 20.000 yuan tidak terlalu tinggi. Tim kami mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengumpulkan barang ini. Dan hampir kehilangan nyawa kami. Pemilik kios berdebat tanpa menyerah. Bos, barang ini benar-benar tidak bisa lebih murah. Xiao Yan sudah ingin membelinya. Xiao Yan bukan pebisnis. Dia hanya tahu bahwa dia membutuhkan benda ini. Ketika dia mendengar Zenni mengatakan bahwa benda ini disebut jamur Mohei, dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui benda ini sekarang. Dan dapat dilihat bahwa tidak ada seorang pun membutuhkannya. Jika tidak, berapa banyak 100.000 koin pola naga mungkin tidak dapat dibeli? Pemilik kios sedikit mengernyit, dan segera berkata, kami baru mendapatkan benda ini setelah melarikan diri. Meskipun saya tidak tahu apa itu dan untuk apa, tapi itu jelas bukan hal yang biasa. Xiao Yan menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi kekuatan pemilik kios, dan dia mungkin seorang kaisar petarung bintang 4. Perampokan kaisar bintang 5. 4 kata ini cukup untuk mengguncang semua kaisar bintang 4. Baiklah kalau begitu, Xiao Yan hendak membelinya meskipun dia tidak punya uang. Dia bisa meminjamnya dari Zenni. Kalau begitu, karena ini masalahnya, bos akan menyimpannya dan menjualnya perlahan. Saya harap Anda mendapatkan harga yang bagus.
Tuan muda, ayo pergi, buat isyarat untuk pergi. Xiaoyan berhenti, dan segera mengerti apa maksud Zenni. Dengan hati-hati meletakkan Lingyin Mos, berdiri, berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Zenni. Tolong berhenti. Benda ini sudah lama dipajang. Tidak ada yang tahu untuk apa. Karena kamu benar-benar ingin membelinya. Mari kita buat harga. Zenni mencibir tanpa jejak. Sepertinya mengharapkan hasil seperti itu. Memutar tubuhnya yang menggoda. Dan berbalik. Xiaoyan diam-diam mengagumi kelihayan Zenni. Berbalik dengan Zenni. Dan melihat Zenni sedikit mengangkat tangan gioknya yang putih dan ramping. Merentangkan 3 jari di dadanya dan berkata perlahan, 3.000 koin pola naga. Menjadi jelek, benda ini diperoleh oleh rekan satu timnya dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan menemukan bahwa ada sejumlah besar energi yang tersembunyi di dalamnya. Mereka mengira itu adalah hal yang baik. Tetapi selama ini, kecuali mendengar bahwa itu disebut hitam-hitam jamur, tidak ada yang tahu namanya. Jelas tidak mungkin menjualnya dengan harga tinggi. Tetapi sulit untuk menerima bahwa wanita cantik dan baik hati di depan Anda langsung memotong harga 20.000 koin naga menjadi 3.000 koin naga. Ini, Nona Zenni. Kau tahu, kami mempertaruhkan nyawa kami untuk mendapatkan benda ini. 3.000 koin pola naga benar-benar terlalu banyak. Zenni menariknya lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaoyan berbalik dan bersiap untuk pergi sebagai manajer rumah lelang. Dia terlalu akrab dengan situasi ini. Melihat Zenni akan pergi lagi, pria itu langsung menjadi cemas. Jadi dia buru-buru berteriak, "Nona, jangan pergi." "Oh, itu saja, saya tidak mengandalkan hal ini lagi." "Bagaimana dengan 5.000? 5.000 koin pola naga, tidak bisa lebih rendah." Petik 2. Zenni berbalik dengan anggun tanpa terburu-buru. Selalu ada senyum hangat dan menawan di wajahnya. "Bos, 5.000 koin pola naga bisa membeli inti sihir bintang 5. Jejak keputusasaan melintas di mata pemilik kios. "Minta orang ini untuk memberimu tempat di mana lumut segel roh diambil. Segel roh seharusnya masih ada di sana." Xiaoyan yang berdiri di samping. Xiaoyan di sebelahnya. Suara Zan Lao terdengar di benaknya lagi. Xiaoyan mengangkat alisnya. Mengetahuinya di dalam hatinya. "Bos, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Beritahu aku tempatnya. Dan aku akan membelinya dengan 5.000 koin pola naga. Bagaimana?" Xiaoyan menyela. Pemilik kios melirik Xiaoyan dengan tatapan aneh. Dan merasa tertekan. Hari ini mungkin adalah hari yang paling menyedihkan baginya. Dia bahkan bertanya tentang tempat asal ketika dia membeli sesuatu. "Tuan muda ini tahu benda ini dan kegunaannya. Bisakah kamu memberitahuku?" Ketika Xiaoyan ditanya seperti ini, ketidakbahagiaan di hatinya segera terungkap. Berbisnis memang menyebalkan. Tidak heran jika dikatakan tidak ada bisnis dan tidak ada kejahatan. Zenni segera merasakan perubahan emosi Xiaoyan. Dan segera berkata, "Bos, ini salahmu. Kami punya tambahan 2.000 untuk membeli tempat itu. Jika kamu ingin tahu tujuan dari benda ini, berapa yang akan kamu bayar?" Dia melambaikan tangannya tanpa daya. Dan berkata dengan sangat enggan, "Kita tidak akan pernah pergi ke tempat itu lagi. Tambahkan 1.000 lagi. Dan aku akan memberitahu tempatnya." Zenni tidak berbicara. Tetapi menoleh untuk melihat Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Zenni menoleh dan tersenyum pada pemilik kios, kesepakatan. Mendengar jawaban setuju Zenni, pemilik kios mengambil peta dari kios, menandainya, dan langsung menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengambil peta, melirik pemilik kios dari sudut mata, dan melihat dari mata pemilik kios bahwa pemilik kios tidak berbohong. Mengangguk, mengikuti dari dekat, dan melambaikan inti sihir bintang 6, dengan sebuah ekspresi memalukan di wajahnya. Dia menatap Jenny. "Itu, Nona Zenni. Saya menggunakan ini sebagai jaminan. Bagaimana kalau meminjamkan saya 6.000 koin pola naga?" Xiaoyan menjadi semakin malu diawasi oleh Zenni dengan begitu obsesif. Pemilik kios terbatuk ringan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung mengeluarkan kartu bermotif naga perak. Namun jelas ada nostalgia masa lalu di matanya. Pemilik kios dengan cepat mengeluarkan kartu berpola naganya dan menawarkannya dengan kedua tangan. Zenni Yu mengambilnya di tangannya, mencocokkan kedua kartu itu. Lampu menyala.
dan kemudian mengembalikan kartu pola naga pemilik kios kepadanya. Setelah menerima kartu berpola naga, pemilik kios melepaskan kekuatan jiwanya, memeriksa nomor di kartu, mengangguk, dan memastikan bahwa itu benar. Oke, singkirkan semuanya. Ayo pergi, kata Jenny. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak berharap Zenny membayar uangnya secara langsung. Memegang inti sihir bintang 6. Aku masih takut kamu tidak punya uang untuk membayarku kembali. Ayo pergi. Zenny menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong, dan menegur Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Celaan Zenny tidak membangkitkan rasa jijik Xiaoyan, tetapi entah kenapa menimbulkan rasa bahagia, yang membuat Xiaoyan merasa bingung. Setelah mengumpulkan bahan obat dan inti sihir, Xiaoyan dan Zenny kembali bergabung dengan kerumunan. Setelah berjalan-jalan cukup lama, Xiaoyan tidak melihat apapun yang disukainya lagi. Hanya ketika dia melihat inti sihir dengan ukuran berbeda dan pita terang, Xiaoyan mau tidak mau menelan. Sekarang Xiaoyan memiliki darah dari klan iblis. Jika dia memiliki inti iblis yang cukup dan cukup waktu untuk memurnikannya, maka kecepatan kultivasinya meningkat. Mereka berdua seperti ini di keramaian lihat timur, lihat ke barat. Setelah beberapa saat, sebuah pesan muncul di benak Zenny. Zenny menoleh dan berkata kepada Xiaoyan yang mengikuti di belakangnya, "Bahan obatmu sudah siap. Ayo kembali." Keduanya berjalan kembali ke rumah lelang. Xiaoyan berdiri tegak dan berjalan maju tanpa berbicara. Dia juga tidak melihat ke arah Zenny. Zenny, seorang wanita, selalu membuat Xiaoyan gugup tanpa alasan. "Tuan Suang, apakah Anda tahu tujuan dari jamur hitam-hitam itu?" Zenny tiba-tiba bertanya. Ini, Xiaoyan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. "Biar ku tebak, seharusnya diperlukan untuk memperbaiki semacam ramuan, kan?" Zenny melihat bahwa agak sulit bagi Xiaoyan untuk menjawab secara langsung. Jadi dia dengan serius membimbing Xiaoyan dengan menebak. Xiaoyan mengangguk. Setelah diminta sedemikian rupa, Xiaoyan tidak memiliki kebiasaan berbohong. Nilainya tidak boleh rendah, kan? Zenny terus menebak dan membimbing. "Kelas 5. Jawab Xiaoyan. "Efeknya pasti sangat spesial, kan?" Jenny menjadi semakin tertarik. Ini, Xiaoyan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan komentar Kaisar Iblis Tua, "Siapapun yang tahu akan mati," pada resep muncul di benak Xiaoyan. "Saya melihat Anda gugup. Oke, saya tidak akan menanyakan ini. Biarkan saya berdiskusi dengan Anda. Bagaimana dengan 6.000 koin pola naga sebagai deposit untuk pil ini? Ramuan yang keluar pasti tidak akan sederhana saja." Zenny sangat penasaran dan menantikan efek ramuan yang disempurnakan dari hal-hal yang tidak diketahui kegunaannya di seluruh benua. Yang mengejutkan Zenny, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Mata Zenny tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Dia memandang Xiaoyan dengan kepala miring. Seseorang telah membuat reservasi terlebih dahulu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lagi. "Jangan terus menggelengkan kepala. Beritahu aku alasannya. Takut kita tidak akan mendapatkan harga yang bagus." Di depan Xiaoyan, Zenny sedikit cemas untuk pertama kalinya. Xiaoyan memandangi tatapan cemas Zenny, tapi masih menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak mengatakannya, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Zenny dengan cepat menjadi tenang, dan bergumam di dalam hatinya, mencoba menentukan alasan penolakan Xiaoyan. "Tidak untuk dijual." Xiaoyan mengangguk, dan berkata dengan cara yang jarang, "Gunakan untuk dirimu sendiri." Zenny menghela nafas lega, dan akhirnya menjelaskan alasannya, dan segera senyum normal muncul di wajahnya. Tapi dia diikuti dengan seksama dengan desahan kecewa. "Oh, sepertinya saya tidak bisa membeli ramuan Anda, saudari. Bagaimana saya bisa membeli ramuan kelas 5 dengan 6.000 koin pola naga? Pil bintang 5. Belum lagi esensi darah monster bintang 5 dan berbagai bahan obat langka. Hanya satu inti sihir bintang 5 bernilai 5.000 koin naga. Belum lagi tingkat kegagalannya." Mendengar kata-kata Zenny, Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya tanpa sadar, dan memeriksa ke arah Zenny. Sejak bertemu Zenny untuk pertama kalinya, Xiaoyan tidak pernah tenang. Beraninya dia menguji kekuatan Zenny. Mendengar desahan Zenny barusan, Xiaoyan tiba-tiba ingin menguji kekuatan Zenny.
Xiao Yan sedikit terkejut bahwa kekuatan jiwanya seolah-olah telah menghilang. Dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi Zenny sama sekali. Zenny segera merasakan deteksi Xiao Yan. Bagaimana? Apakah kamu merasakannya? Tanya Jenny bercanda sambil tersenyum. Wajah Xiao Yan langsung penuh rasa malu. Dan rasa malu itu benar-benar terlihat. Hei, saudari. Di masa-masa awal Kaisar Pejuang Bintang 5, bisakah kamu menggunakan ramuan kelas 5 semacam itu? Zenny adalah orang yang sangat cerdas. Begitu Xiao Yan menyelidikinya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia pasti ingin menguji apakah kekuatannya sendiri cocok untuk menggunakan ramuan kelas 5. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak membutuhkannya lagi. Begitu kata-kata ini keluar, jantung Zenny berdetak kencang. Saya tidak bisa menggunakannya lagi. Dodi Bintang 5 tidak lagi dibutuhkan. Mungkinkah itu ramuan untuk menyelamatkan bencana Kaisar Bintang 5? Nenek moyang klan pernah mengatakan bahwa pada zaman kuno, ada pil yang dapat melemahkan kekuatan Kaisar Bintang 5. Mungkinkah? Hati Zenny tiba-tiba bergolak. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya sedikit pun. Jika itu benar-benar ramuan untuk menyelamatkan malapetaka Kaisar Bintang 5, itu akan menjadi subversif. Dan itu pasti tidak dapat diukur dengan uang. Setelah tenang, Zenny tiba-tiba berhenti dan tidak pergi. Xiao Yan mengambil 2 langkah ke depan, dan menemukan bahwa Zenny berdiri di belakangnya. Dia berbalik dan menatap Zenny dengan bertanya. Tuan Suang, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Zenny berkata kepada Xiao Yan dengan nada yang sangat formal dengan wajah serius yang belum pernah ada sebelumnya. Jika memurnikan ramuan kelas 5 ini di masa depan, jika ingin menjualnya, dapatkah memberikan prioritas padaku? Xiao Yan tidak menjawab. Berpikir dalam hati, pikiran. Selama ada cukup bahan obat untuk Xiu Sui Pil, selain menggunakannya untuk dirinya dan keluarganya, Xiao Yan berencana untuk memberikannya kepada King Haoran sebagai hadiah. Tetapi itu tidak untuk dijual, dan dia tidak berencana untuk mengambilnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan mengangguk. Setuju. Jenny meminta konfirmasi. Masih belum tenang. Xiao Yan mengangguk berat, menatap Zenny dan berkata, jika kamu ingin menjualnya, aku akan mempercayakannya padamu. Zenny segera memberikan senyum terima kasih, mengambil langkah kecil, dan berjalan menuju Xiao Yan. Bukan dipercayakan kepada saya, itu dipercayakan ke rumah lelang dasang. Tidak, saya hanya mempercayakannya kepada Anda. Xiao Yan sendiri tidak tahu mengapa dia mengatakan kalimat seperti itu. Temanku, hati Zenny benar-benar bergejolak saat ini. Dan suara lain terus terngiang di telinganya. Tidak, aku hanya mempercayakannya padamu. Nafas Zenny menjadi cepat. Seolah-olah api di hatinya yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan. Matanya tertuju pada Xiao Yan, dengan lapisan tipis kabut di matanya. Keduanya berdiri saling berhadapan, merasakan tatapan membakar Zenny. Xiao Yan sangat merasa bahwa apa yang dia katakan barusan tiba-tiba, dan berkata dengan malu-malu, Nona Zenny, kita harus kembali. Zenny ditangkap oleh Xiao Yan. Dia tiba-tiba sadar. Rona merah muncul di pipinya. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, keduanya kembali ke rumah lelang. Saudaraku, harta apa yang bisa kutemukan di pasar Taobao? Le Shaolong bertanya dengan santai sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum, melirik Zenny yang rona merahnya belum pudar, dan mengangkat bahu. Le Shaolong mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini bahan obat yang kamu inginkan. Totalnya ada 332 pasang. Kamu bisa lihat apakah itu benar. Petik 2. Tidak perlu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memindahkan semua bahan obat ke cincin penerimanya, satu per satu. Kalau begitu Xiao Yan akan pergi dulu. Setelah membeli semua bahan obat, Xiao Yan ingin bergegas kembali dan mempercepat pemurnian. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Xiao Yan pergi.